Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar seseorang berkata, gue udah bilang ke dia, tapi dia nggak dengerin? Atau, saya sudah mengatakan kepadanya, tetapi ia tidak mendengarkan. Dua kalimat itu memiliki arti yang sama, tetapi gaya bahasanya berbeda. Kalimat pertama menggunakan bahasa tidak baku, sedangkan yang kedua menggunakan bahasa baku. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pentingnya penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita bisa membedakannya dari bahasa tidak baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti surat menyurat, karya ilmiah, pidato, dan kegiatan akademik. Contoh, yang baku, apa kamu sudah makan? Nah, untuk yang tidak baku, udah makan belum? Bahasa baku terdengar lebih sopan dan teratur, sedangkan bahasa tidak baku bersifat santai dan akrab. Selanjutnya, mengapa bahasa baku itu penting? Ada 4 alasan utama yang membuat bahasa baku itu menjadi penting. Yang pertama, membuat komunikasi menjadi jelas dan seragam. Bahasa baku membantu semua orang memahami pesan dengan tepat. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap profesional dan berpendidikan. Orang yang menggunakan bahasa baku dianggap sopan dan berwibawa. Yang ketiga, menjaga keutuhan bahasa Indonesia. Bahasa baku membantu melestarikan bahasa Indonesia dari pengaruh bahasa asing atau gaul berlebihan. Yang keempat, digunakan dalam konteks resmi, misalnya dalam wawancara kerja, menulis surat resmi, atau berbicara di depan umum, harus dilakukan dengan bahasa baku. Oke, di sini sudah ada contoh perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku. Mari kita lihat contoh percakapan berikut. Nah, yang pertama ada yang tidak baku. Bro, lo udah dapat info lomba belum? Belum nih, katanya sih ditunda. Lalu selanjutnya ada yang baku. Hai, apakah kamu sudah mendapatkan info lomba itu? Belum, informasi terakhir menyebutkan bahwa lomba tersebut ditunda. Nah, dari contoh percakapan tersebut terlihat bahwasannya bahasa baku terdengar lebih sopan dan profesional. Sedangkan bahasa tidak baku lebih santai dan cocok untuk teman sebaya. Selanjutnya, kapan kita menggunakan bahasa baku? Nah, kita tidak harus selalu menggunakan bahasa baku. Yang penting adalah menyesuaikan dengan situasi atau lawan bicara. Gunakan bahasa baku untuk kegiatan resmi, surat atau laporan, berkomunikasi dengan atasan, guru, ataupun dosen. Gunakan bahasa yang tidak baku untuk percakapan santai, chat pribadi, atau kegiatan informal bersama teman. Oke, jadi kesimpulannya, bahasa baku membantu kita berkomunikasi dengan sopan, jelas, dan profesional. Bahasa baku juga mencerminkan kepribadian yang cerdas dan menghargai bahasa Indonesia. Mari kita biasakan menggunakan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi resmi, agar bahasa Indonesia tetap terjaga dan menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.